Shalom Gembala dan calon Gembala FA. Ya, di kesempatan ini kita akan belajar satu materi yang sangat penting menurut kami, yaitu memimpin dengan teladan Kristus. Nah, pemimpin di dalam Kristus sangat berbeda dengan pemimpin di dunia. Boleh dibilang berbanding terbalik. Nanti di poin-poin berikutnya kita akan belajar bagaimana seorang pemimpin di dalam Kristus ternyata berbeda, bahkan berbanding terbalik dengan pemimpin di dalam dunia. Nah, pemimpin yang baik di dalam Kristus tidak sama dengan bos. Kalau bos di dunia biasanya ketika punya jabatan kita hanya memerintah, kita hanya meminta untuk dilayani. Pemimpin di dalam Kristus kebalikannya, kita adalah pemimpin yang melayani, yang mau dan harus terus belajar untuk menjadi lebih baik. Apalagi sebagai gembala FA, nah di sini yang penting kita harus memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani dan kecakapan dalam memimpin. Kecakapan ini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kecakapan. Kita coba baca satu ayat, yaitu di Mazmur 78 ayat 72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kecakapan di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah skillful atau penuh keahlian. Nah, ternyata ayat firman Tuhan sudah memberitahu kita bahwa untuk menggembalakan kita butuh satu tadi ketulusan hati dan kecakapan atau keahlian. Nah ini, ayo kita memperlengkapi diri kita sebelum atau ketika melayani dengan kecakapan-kecakapan, dengan keahlian-keahlian yang Tuhan berikan untuk kita. Di poin berikutnya, masih di pendahuluan, kita akan belajar mengapa menjadi gembala. Nah ini salah satu pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa kita memilih untuk menjadi gembala? Kok tidak seperti, mohon maaf, misalkan pemimpin pujian, pengkhotbah, atau penginjil. Nah, semua pelayanan itu adalah pelayanan yang bagus dan mulia. Tetapi untuk penggembalaan ada satu hal yang spesifik, yang khusus Tuhan Yesus sendiri memberikan perhatian lebih di sana. Kita coba baca Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Tetapi kita baca sampai 17 saja. Saya coba bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Ini yang menarik. Tuhan Yesus memberitahukan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sampai 2 kali Tuhan Yesus mengulang pertanyaan itu dan menjawab kembali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan yang ketiga ayat 17, kata Yesus untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu kalau aku mengasihi engkau." Kata Yesus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di sini Tuhan Yesus sampai berkata 3 kali, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau kita mengasihi seseorang, kita akan mengasihi apa yang orang itu kasihi. Begitu pula kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Yang Tuhan kasih adalah jiwa-jiwa. Tuhan Yesus dari kerajaan surga turun ke dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Inilah satu-satunya dasar mengapa kita mau menjadi gembala FA. Karena permintaan Tuhan Yesus sendiri, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang kita masuk ke inti. Poin pertama yaitu sikap hati pemimpin. Bagaimana sikap hati? Ada tiga sikap hati yang harus kita miliki untuk menjadi pemimpin yang baik di dalam Kristus. Yang pertama,
adalah secara vertikal, yaitu sikap kita kepada Tuhan. Sebagai pemimpin, kita harus selalu melekat kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa baca di satu ayat yang terkenal, Yohanes 15 ayat 5, yaitu Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Di sini sangat jelas, kalau kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita otomatis berbuah banyak. Tetapi kalau kita di luar Tuhan, sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, bagaimana best practice-nya untuk kita itu bisa di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, supaya kita melekat terus kepada Tuhan dan tidak menjadi kering. Ada banyak cara mudah yang sehari-hari bisa kita lakukan, yaitu saat teduh. Saat teduh, merenungkan firman, berdoa, atau puasa. Itu adalah jalan kita untuk menjaga tetap dalam hadirat Tuhan senantiasa. Nah, poin yang terpenting di sini adalah saat teduh dan merenungkan firman. Ayo kita sebagai pemimpin jangan pernah melewatkan saat teduh. Saat teduh bisa dimulai pagi hari ataupun malam hari, atau di waktu ketika kita luang, kita bisa betul-betul mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Mungkin tidak perlu lama-lama sampai 30 menit, 1 jam, 2 jam. Kita bisa memulai dengan misalnya 5 menit, 10 menit. Apa yang kita lakukan pada saat teduh, kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Dan yang terpenting, kita bisa merenungkan firman Tuhan di sana. Merenungkan firman Tuhan, mudahnya kita membaca ayat firman Tuhan, membaca renungan harian, kita mengolahnya. Ada satu hamba Tuhan yang terkenal melalui beliau Tuhan melakukan banyak mujizat, banyak kejadian yang cukup spektakuler. Nah, beliau sempat bilang, saya kalau berdoa atau saat teduh, saya tidak pernah melewatkan Alkitab tidak ada di samping saya. Alias ketika saya berdoa, saya selalu membaca Alkitab. Entah itu satu ayat, satu pasal, saya selalu membaca. Kenapa? Karena doa seharusnya adalah hubungan dua arah. Bukan cuma kita satu aja kepada Tuhan. Kita perlu mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada kita? Salah satunya dengan perenungan firman. Ayo, sikap hati yang pertama adalah sikap kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah sikap kepada pemimpin di bumi. Nah, jadi kita sebagai pemimpin, kita juga masih dipimpin. Secara rohani juga akan ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita untuk memimpin kita. Di sini kita bisa belajar. Kita bisa belajar dari pemimpin kita, dan ini yang membuat siapa yang kita pimpin, jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk bisa belajar juga dari kita. Kita baca satu ayat di Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, salah satu sikap kita kepada pemimpin kita adalah kita merendahkan hati kita untuk menerima pimpinannya atau memperhatikan ketika pemimpin kita mengajar atau memberikan pengarahan. Nah, di sini di dalam Tuhan hukum tabur dan tuai akan berlaku, di mana ketika kita belajar selalu memperhatikan apa yang pemimpin kita berikan, pemimpin kita arahkan, maka otomatis mereka, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita, juga akan memperhatikan atau akan memperhatikan kita dan belajar ketika kita memberikan pengarahan. Poin yang ketiga, ini kita mulai kepada inti, yaitu sikap kepada anggota. Berarti kita sebagai gembala, bagaimana sikap kita kepada anggota FA yang kita dipercayakan Tuhan kepada kita untuk digembalakan.
ada 6 poin di sini, kita akan belajar secara cepat. Namun sebagai pendahuluan dari sikap kepada anggota ini, kita mau baca Matius 20 ayat 25 sampai 28. Karena ayat ini cukup penting, saya akan coba bacakan secara cepat. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras kepada mereka." Ini yang tadi di awal. Kita tahu pemimpin di dunia itu memerintah menjalankan perintahnya dengan keras. Tetapi ayat 26 Tuhan Yesus bilang, "Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ini agak atau cukup aneh. Ketika kita ingin menjadi besar, kita harus menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Siapa yang ingin terkenal di sini? Tuhan Yesus bilang, hendaklah ia menjadi hamba. Inilah ayat 28, sama seperti anak manusia, Tuhan Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya atau hidupnya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini teladan Tuhan kita sungguh luar biasa. Raja di atas segala raja, pemimpin di atas segala pemimpin turun untuk menjadi pelayan, bahkan sampai pada akhirnya memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah yang kita pelajari menjadi pemimpin di dalam Kristus dan bagaimana sikap kita kepada anggota kita. Poin yang pertama mengenai sikap kita kepada anggota sesuai dengan teladan Kristus adalah penuh belas kasihan. Bagaimana kita melihat di Matius 9 ayat 35 sampai 37. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36 ini yang penting. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya percaya ini salah satu momen di mana yang membuat Tuhan Yesus tadi di ayat yang kita baca, Yesus berkata kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, saya percaya ini adalah momen awal ketika Tuhan Yesus melihat banyak domba-domba terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Pada akhirnya Tuhan Yesus bilang, maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Siapa pekerja-pekerja itu? Engkau dan saya. Kita di sini adalah pekerja yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi gembala. Ayo, kita menggembalakan, sikap kita kepada anggota kita adalah penuh belas kasihan. Bagaimana prakteknya penuh belas kasihan? Kita bisa bersimpati ketika ada anggota FA kita yang mengalami pergumulan. Ketika ada yang sakit, kita bisa menanyakan kabar, kita bisa memberikan saran. Ketika ada anggota FA yang datang dalam kondisi berbeban berat, kita bisa memberikan perhatian kita. Atau jangan paksa atau jangan tuntut mereka untuk melayani dengan maksimal. Nggak apa-apa, di FA membuat kesalahan, nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Domba-domba belajar melayani, ketika ada berbuat salah, nggak apa-apa. Kita support, kita dukung, terus dengan penuh belas kasihan. Poin yang kedua adalah rendah hati. Di sini ada salah satu kisah yang sangat-sangat menyentuh hati, yaitu ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ada di Yohanes 13 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan. Sesudah ia membasuh kaki mereka,
Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Perlu kita ketahui, guru pada zaman Tuhan Yesus adalah jabatan, boleh dibilang jabatan tertinggi. Guru sangat dihormati pada waktu itu. Semua orang ingin menjadi guru pada zaman itu. Dan Tuhan di sini artinya penguasa tunggal atas hidup. Jadi Tuhan Yesus bilang, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan," posisi tertinggi. Ayat 14, "Tetapi jika aku dan yang adalah guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu." Tuhan Yesus sendiri posisi tertinggi di dalam rohani, mungkin di dalam dunia juga tertinggi. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan sikap kerendahan hati yang luar biasa, membasuh kaki murid-murid. Itu sebetulnya posisi atau jabatan yang dilakukan, mohon maaf, untuk orang-orang yang rendah waktu itu mencuci kaki. Tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan kerendahan hati, tidak pilih-pilih dalam melayani. Ayo, kita sebagai gembala, anggota FA kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Kita mungkin tidak harus membasuh kaki mereka secara fisik, tetapi kita bisa rendah hati, belajar rendah hati, kita memperhatikan, kita mensupport mereka, kita belajar menerima dan tidak pilih kasih terhadap semua anggota FA. Poin berikutnya, integritas. Sikap kita kepada anggota adalah integritas. Integritas ini cukup sering kita dengar kata integritas. Ternyata di dalam Alkitab banyak poin yang mendukung integritas ini. Kita baca satu ayat, yaitu di Matius 5 ayat 37. Yesus mengajarkan, Tuhan kita, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Wah, ini sangat menarik. Tuhan Yesus memberikan teladan dalam pengajarannya bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan itu sesuai dengan yang Ia lakukan atau Ia hidupi. Sama seperti kita ketika kita berkhotbah, memberikan pengajaran, itu hendaklah keluar dari hidup kita. Kalau misalkan apa yang kita ajarkan belum kita lakukan, nah ini ada satu tips. Ketika misalkan dalam pengajaran makalah yang kita berikan, ternyata saya belum melakukan, kita boleh bilang, "Yuk kita sama-sama belajar di sini." Jadi kita tidak hanya sekedar menunjuk anggota-anggota FA kita, "Kamu harus melakukan ini." Tidak, kita bisa bilang, "Ayo kita sama-sama belajar." Saya ada pernah pengalaman dahulu waktu terjun secara langsung di penggembalaan. Salah satu anggota itu bilang ke saya tidak percaya kalau si A itu yang membawakan firman. Kenapa? Karena hidupnya tidak pernah sesuai. Apa yang diomongkan tuh omong kosong semua. Nah itu saya cukup kaget. Saya kaget, sebegitunya. Ternyata anggota ini, domba ini memperhatikan. Tapi bukan berarti itu membuat kita takut nggak maulah, saya nggak mau khotbah, wong hidup saya belum betul. Enggak. Intinya di sini kita harus menjaga integritas. Kalau sebisanya kita melakukannya dulu, baru kita mengkhotbahkannya. Kalau kita belum bisa melakukannya, kita dapat dengan rendah hati kita bilang, "Yuk kita sama-sama belajar di sini." Itu poin tentang integritas. Poin berikutnya, sikap kita kepada anggota mengajar, menasihati, dan menegur. Saya ulang, mengajar, menasihati, menegur. Di sini boleh dibilang 3 ini adalah bertingkat. 1 mengajar, 2 menasihati, 3 menegur. Yang pertama, yang terutama adalah mengajar. Tuhan Yesus sendiri seringkali mengajar.
ketika kita mendapatkan sesuatu perenungan, ada hal yang bagus yang kita dapatkan ketika kita berdoa, ayo kita bisa berbagi, mengajar kepada anggota-anggota FA kita. Tidak selalu di FA, tetapi kita bisa manfaatkan WhatsApp group, atau ketika bertemu kita bisa mengajarkan, saya dapat ini dalam perenungan firman Tuhan, ini hal yang baik, seperti ini. Nah, itu mengajar. Kemudian naik lagi menasihati di sini lebih spesifik, lebih tepat ke hidup seseorang. Misalkan kita melihat ada seorang anggota yang ada masalah. Nah, kita tahu, kayaknya ini tahu solusinya seperti ini. Kita bisa menasihati. Ayo, coba kamu lakukan ini, coba kamu lakukan itu. Kita bisa menasihati dengan baik. Yang ketiga yang mungkin kita perlu hati-hati, yaitu menegur. Menegur ini ketika mengajar sudah tidak bisa lagi, dinasihati sudah tidak bisa lagi, ini kita mulai naikkan, yaitu menegur. Menegur harus dilakukan dengan bijak dan hati-hati. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan di Matius 18 ayat 15-17. Untuk menegur kita tahu ada tingkatannya juga. Yang pertama Tuhan Yesus bilang, tegur dia di bawah 4 mata. Apabila ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kalau masih nggak bisa, dibawa lagi 1 atau 2 orang. Kalau masih nggak bisa, nah itu tingkatannya lebih lagi. Kita akan sedikit belajar. Ketika kita menegur, kita bisa panggil. Jangan di depan orang banyak. Tegur 4 mata dulu. Kamu saya lihat melakukan kesalahan ini. Sebaiknya jangan lakukan ini. Kita tegur baik-baik. Kalau anggota itu bisa mendengarkan dan berubah, puji Tuhan, kita mendapatkan dia kembali, kita bisa sukacita kembali. Kalau masih nggak bisa, kita bisa mulai ajak anggota FA lain yang secara rohani matang atau bijak. Atau ini yang penting, kita bisa diskusikan dengan gembala sektor atau pemimpin kita lainnya, supaya nanti ketika kita menegur, kita betul-betul dengan tulus dan kita bisa mendapatkan anggota FA kita ini berbalik kembali di jalan yang benar. Poin berikutnya, sikap kita kepada anggota adalah terbuka. Ini poin yang cukup melegakan buat kita para pemimpin di dalam Kristus. Kenapa melegakan? Karena kita tidak harus menjadi manusia suci yang 100% suci di FA, di pelayanan kita. Atau kita bisa terbuka, kita bisa ngomong apa adanya. Contoh, Tuhan Yesus teladan kita. Tuhan Yesus pernah beberapa kali juga menceritakan sisi manusianya. Di Matius 28 ayat 36, Tuhan Yesus bilang, ketika sedang berada di Taman Getsemani, ini ucapan Tuhan Yesus, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kita tahu ini salah satu momen yang paling menyedihkan mungkin di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengakui hatiku sangat sedih. Mungkin ini bukan sedih-sedih biasa gitu ya, tapi sedih yang sampai mau mati rasanya. Sampai Tuhan Yesus bilang, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Mungkin bahasa kita sehari-hari, ketika kita punya teman, sahabat, aku ini sedang hancur. Tolong jangan tinggalkan aku. Bersamalah dengan aku, temani aku sebentar aja. Itu Tuhan Yesus seperti kurang lebih bahasa sehari-harinya seperti itu. Sama, kita gembala nggak ada yang sempurna. Kita juga terkadang kita ada masalah. Yang melegakan di sini kita boleh terbuka kepada anggota kita. Ada salah satu ayat pendukung juga, Yakobus 5 ayat 16, di mana kita dibilang hendaklah kamu saling mengaku dosa. Mengaku dosa. Loh, kita sudah jadi pemimpin kok masih berbuat dosa? Ada dosa-dosa yang tidak disengaja. Hendaklah kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kita sembuh. Jadi kepada anggota FA kita bisa mencontohkan terbuka. Best practice-nya ketika FA, ketika sesi kesaksian,
Tidak harus selalu yang disaksikan adalah kejadian spektakuler, sakit sembuh, miskin kaya, sesuatu yang gilang gemilang, tidak. Kalau ada seperti itu, puji Tuhan, betul-betul puji Tuhan. Tetapi di dalam sesi kesaksian itu, kita bisa menceritakan pergumulan kita. Bahkan pergumulan yang belum mendapatkan solusi, kita boleh menceritakan. Kita bisa memberikan contoh, misalkan di kantor tadi banyak sekali masalah, pusing rasanya, sampai sekarang masih berbeban berat. Kita boleh menceritakan seperti itu. Ketika kita menjadi terbuka, anggota FA kita bisa melihat, loh, gembala saya ternyata manusia biasa, punya kelemahan sama seperti saya. Bahkan anggota FA kita bisa juga memberikan nasihat kepada kita. Nah, di sana ketika kita belajar terbuka untuk anggota FA kita, anggota FA juga akan terbuka. Mereka bisa menceritakan pergumulannya, dan di sana kita bisa memberikan saran, kita bisa memberikan nasihat, di mana semua bisa terbangun. Itu poin mengenai terbuka. Poin yang terakhir, sikap kita kepada anggota adalah meluangkan waktu. Ini terlihat sederhana, tetapi terkadang sulit untuk dilakukan karena kesibukan saat ini. Kita dituntut, mungkin kita bekerja, atau kita ada sekolah, ataupun hal-hal lain keluarga, kita sulit untuk meluangkan waktu. Tetapi kita perlu belajar. Tuhan Yesus sendiri di tengah kesibukannya banyak meluangkan waktu untuk murid-muridnya. Contoh yang sangat sebetulnya ada pengalaman peristiwa yang menarik, yang manis sebetulnya, yaitu Last Supper. Last Supper adalah perjamuan makan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, di mana sebelum Tuhan Yesus tahu, sebelum besok atau beberapa lagi ia akan disalibkan, ia meluangkan waktu untuk orang-orang yang dikasihinya, makan bersama. Itu sangat menarik. Nah, kita juga perlu banyak meluangkan waktu untuk anggota kita. Kalau bisa memang kita hadir secara fisik. Jangan lupakan tentu yang pertama hadir di FA. Saya ada pengalaman pribadi waktu itu dengan gembala senior kita, Bapak almarhum Pak Alex. Ketika beliau masih hidup, ketika akhir tahun tanggal 31 Desember, kita tahu sampai sekarang selalu ada ibadah tutup tahun. Nah, waktu itu ketika setiap akhir tahun saya melihat banyak teman-teman saya, bahkan saudara-saudara saya pergi keluar kota, bahkan keluar negeri. Mereka menutup tahun dengan sukacita di luar kota. Itu hal yang bagus dan tidak salah. Tetapi saya waktu itu seringkali tidak bisa kemana-mana, hanya di rumah saja dan beribadah di gereja. Tetapi setiap kali saya datang di gereja, saya melihat selalu ada kehadiran Pak Alex. Sebagai gembala senior, beliau hadir untuk memberikan support, memberikan doa kepada jemaatnya. Meskipun saya tidak bertemu beliau secara langsung dekat, tetapi saya merasa kehadiran beliau sungguh memberikan ketentraman buat saya pribadi. Dan ini puji Tuhan dicontoh oleh Pak Aswin sampai sekarang, beliau selalu menyempatkan hadir untuk jemaatnya, untuk anggota-anggotanya. Sama, kita dapat meneladani Tuhan Yesus dan gembala senior kita. Yuk, sempatkan hadir untuk anggota-anggota FA kita di FA. Ataupun ketika di luar FA. Contoh, tadi kita ada banyak tools, sosial media, WhatsApp. Ketika kita melihat status anggota kita boleh mengomentari yang positif. Tentu jangan kita menghakimi atau memberikan kesan yang buruk, tidak. Atau sesekali ketika mungkin Roh Kudus mengingatkan kita di hati, kita bisa mengangkat handphone kita, menanyakan, apa kabar hari ini? Apakah semua baik-baik saja? Bagaimana pekerjaanmu? Pertanyaan-pertanyaan yang simpel, sederhana tersebut, tetapi suatu waktu bisa memberikan dampak yang signifikan. Karena itu adalah arti kehadiran seorang gembala kepada anggota FA-nya. Yuk, itu poin yang terakhir, meluangkan waktu untuk anggota FA kita. Kita sudah banyak belajar di sini, ada beberapa poin sebagai penutup. Ayo
Apakah kita sudah siap untuk menjadi pemimpin dengan teladan Tuhan kita Yesus Kristus?